Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada malam hari ini Allah masih memberikan izin kepada kita untuk bertemu, tentu di bulan yang paling baik, di waktu yang paling baik, karena sudah masuk 10 yang akhir. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada malam-malam ini yang berupa i'tikaf diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus kita mendapatkan malam yang ditunggu-tunggu, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tersebut. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikutnya setia yang istiqamah tentunya. Pada kesempatan ini diberi tugas Islam sebagai rahmat lil alamin. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah letakkan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ada beberapa tafsir kalau kita lihat dalam ayat yang pendek ini. Pertama adalah dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, beliau memasukkan pendapat Ibnu Abbas karena ada riwayat dari Abu Hurairah, dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa yub'atsu ila nasi 'ammah. Rasulullah SAW bersabda, dahulu para nabinya diutus untuk umatnya saja, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Kemudian beliau radhiyallahu an, maksud saya Ibnu Abbas, membawakan dalam surat Al-A'raf ayat 158, Allah menyebutkannya dengan tegas, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, hai manusia sekalian, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semuanya. Artinya seluruh manusia. Ini tafsir yang pertama. Lalu kalau kita lihat tafsir yang kedua, kita bisa lihat lagi dalam surah Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat pertama. Ini sering kita baca, Tabarakalladzi nazzalal Qur'an, Tabarakalladzi nazzalal Furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang dimaksud adalah Al-Quran, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia menjadi peringatan bagi seluruh alam. Dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan seluruh alam yang dimaksudkan, kata beliau, juga termasuk kepada kaum jin. Bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada kaum jin. Dua ayat yang kita rujuk dalam Al-Quran. Pertama Allah sebutkan dalam surat Al-Jin ayat yang pertama, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk mengatakan kepada kita semua, yaitu hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku
bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Jadi di situ dikatakan sekumpulan jin datang untuk mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang sangat menakjubkan. Kemudian dalam riwayat Muslim, ini tafsir yang kedua. Ini sekarang kita masuk kepada tafsir yang ketiga. Imam Muslim mengatakan ada beberapa orang datang kepada Rasulullah SAW lalu meminta kepada beliau, ya Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan kaum musyrikin. Lalu apa yang beliau sabdakan? Inni lam ab'as la'anna wa inna bu'istu rahmah. Ini hadis sahih dari riwayat Muslim. Sesungguhnya aku diutus bukan untuk melaknat, tapi untuk menjadi rahmat. Perhatikan betapa orang-orang meminta kepada Rasulullah SAW untuk melaknat orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yaitu orang-orang musyrik. Tapi beliau sabdakan, aku ini diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tapi untuk menjadi rahmat. Oleh karena itu, siapa yang suka melaknat, hilang jatah untuk memberi syafaat. Karena Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang melaknat, maka dia tidak bisa menjadi saksi-saksi pada hari kiamat, dan dia tidak bisa memberikan syafaat kepada ahlinya. Kemudian dalam riwayat lain, masih dalam riwayat Abu Hurairah yang menyampaikan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innama ana rahmatan muhdatun, sesungguhnya aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan untukmu. Jadi Allah memberikan hadiah untuk kita umat Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang membawa rahmat, bukan membawa laknat. Oleh karenanya, kalau kita lihat dalam waktu yang sedikit ini, kita bisa tafsirkan dengan tafsir Ibnu Katsir. Kita ambil rujukan. Apa kata beliau? Beliau rahimahullah membawakan ayat Allah memuji Rasulullah. Allah memuji Rasulullah SAW dalam surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat yang ke-159. Ini untuk contoh untuk kita semua. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddi hauli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apa kata Allah kepada Rasulullah SAW? Sesungguhnya kata Allah, maka disebabkan rahmat Allah sajalah kau bisa bersikap lemah lembut. Seandainya kau berkeras hati, mereka akan lari darimu. Makanya semakin dekat kepada Rasulullah SAW, semakin indah terasanya. Semakin dekat kepada Rasulullah SAW, semakin kelihatan kesempurnaannya. Beliau tidak pernah sekalipun merenggut wajahnya, selalu tersenyum. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentulah mereka akan menjauhi dirimu. Kalau kasar, kita ini ngomong kasar. Kenapa kita ini dijauhi oleh manusia? Karena mulut. Padahal kita tahu hadisnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata baik atau diam. Selama kita ini tidak bisa berkata baik kepada saudara kita, kepada manusia, karena memang secara umum Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada seluruh nabinya, wa qulu qaulan bil husna, ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, wa qulu linnasi qaulan hasana. Oleh karenanya, kalau dalam ayat ini katanya, maka sifat Rasulullah SAW, di samping beliau tidak pernah berkata kasar kepada manusia,
juga beliau ini memohonkan ampun bagi mereka, karena ini perintah. Mohonkan ampun untuk mereka. Coba bayangkan, kita ini diperintah secara umum sebagai umat, orang bagaimanapun mengesalkan hati kita, tidak boleh kita melaknat, karena kita mencontoh Nabi kita Muhammad SAW, dan kita punya harapan untuk memberikan syafaat pada hari kiamat kepada ahli kita. Maka jangan melaknat, mohonkan ampun kepada orang-orang yang jahil tadi. Kemudian bermusyawarahlah kepada mereka. Di samping memaafkan, mohonkan ampun. Bagaimana gak enaknya jadi umat Muhammad SAW? Kita ini diperintahkan memberi maaf dan memohonkan ampun. Karena kalau ini sifat tidak ada, berarti jauh dari rahmat Allah. Kemudian dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-56, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ini mau dikatakan mendapatkan rahmat Allah yang dalam bulan yang penuh rahmat ini, usahakan dulu berkata baik. Kemudian yang kedua, usahakan sedapat mungkin menjaga mulut. Jangan suka menyumpahin orang, jangan suka melaknat. Karena Nabi kita Muhammad SAW diutus sebagai rahmat, bukan sebagai pelaknat. Tentu umatnya juga harus mengikuti beliau SAW. Bukankah Allah jadikan untuk kita contoh Rasulullah SAW? Siapa yang mau kita contoh? Apakah kita contoh ustadznya? Apa kita contoh kiainya? Atau kita contoh siapa? Tapi Allah hanya memerintahkan kepada kita untuk menjadikan contoh adalah Rasulullah SAW, karena memang sudah terdapat suri teladan yang paling baik. Karena di antara seluruh manusia, Allah memilih Rasulullah SAW yang punya hati, Masya Allah, tidak bisa dibandingkan dengan kita ini. Oleh karena itu, kita mohonkan ampun untuk saudara kita. Di samping kita memaafkan, musyawarahkan segala sesuatu. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama kita mau bermusyawarah. Kenapa kita harus berkeras hati kepada manusia? Kenapa kita harus berkeras hati kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita? Sehingga orang di mana ada kita, bisa jadi kita tertuduh yang punya lidah yang tajam. Pernah mendengar lidah yang tajam? Dia lebih tajam daripada pedang. Setiap ada kita di situ, orang resah. Orang akan resah. Ini orang bakal nyakitin ini kalau ngomong. Ya, banyak orang di antara kita ini kalau ngomong itu selalu nggak mikir dulu. Ngomong dulu baru mikir. Semestinya kan mikir dulu baru ngomong. Sehingga orang sudah tersinggung. Kalau kami orang Sumatera mengatakan lebih baik ditampar daripada ditampar dengan kata-kata. Karena bagaimanapun kalau hati sudah luka, mau dicari obat kemana? Makanya ada orang yang bermusuhan hanya semata-mata karena mulut. Lebih baik diam. Diam itu sebuah kebijaksanaan, walaupun jarang orang yang melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat 17 ayat 53, surat Al-Isra, ya, wa qul li'ibadi wa qulul lati hiya ahsan inna syaitana yanzagu bainahum, ya, inna syaitana yanzagu bainahum, lalu ditutup dengan inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Wahai hamba-hamba kami, kata Allah, ya, hamba-hamba kami ini siapa? Ibadur Rahman, orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah tadi. Bagaimana sikap orang-orang yang menjadi hamba Allah? Ucapkan, kata Allah dalam ayat ini, katakanlah wahai hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Wa qulu qaulan, ya, banyak kaulan dalam Al-Quran tentunya. Ada kaulan ma'rufa, ada kaulan sakila, ada kaulan sadida, ya. Ini salah satu di sini diantaranya Allah katakan adalah kaulan hasana, yaitu wa qulullahi
di sini dikatakan adalah ia ahsan, ucapkan kalimat yang paling baik. Kenapa demikian? Karena setan selalu menimbulkan perselisihan. Kita punya pengalaman, ya, kadangkala kita kalau sudah dekat dengan sahabat kita ngomong sembarangan, benar? Kita udah nggak bisa menjaga lagi. Pernah terjadi ketika kita ini sudah bergaul semakin dekat, ngomong sudah sembarangan, seakan-akan sudah tidak ada batas. Padahal setan sedang mengintip kapan ditimbul perselisihan di antara mereka. Mau dekat mau tidak, tetap perintahnya ucapkan kalimat yang mengandung keselamatan. Ya, wa qaulu salama, ucapkan kalimat yang mengandung keselamatan. Itulah yang menjadi rahmatal lil alamin. Kita akhiri dengan ayat karena sudah 15 menit sudah memasuki waktunya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, ya, Nabi Musa suruh berbicara kepada Fir'aun. Saya rasa semua yang pernah baca Quran tahu siapa itu Fir'aun, ya. Fir'aun itu orang yang paling brengsek dalam muka bumi ini, sampai Allah simpan sekarang jasadnya sebagai contoh untuk kita semua. Ya, jasad Fir'aun itu masih Allah simpan karena memang kehendak Allah, maka tubuhnya masih utuh sampai hari kiamat, tidak akan rusak karena dijamin oleh Allah dalam surat 10 ayat yang ke-92. Nanti bisa dilihat, Allah yang menjamin itu. Ya. Apa perintah Allah kepada Nabi Musa? Padahal Allah juga sudah tahu bahwa Fir'aun itu nggak bakal terima. Apa perintahnya? Perhatikan dalam surat Toha ayat 43 dan 44. Ini untuk kita semua. Apakah kita menghadapi Fir'aun? Tentu jawabnya tidak. Tidak ada manusia yang sebrengsek Fir'aun, itu tidak ada. Sudah berlalu masanya. Perintah yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, idhaba ila fir'auna innahu tagha, sampai ada kata tagha, ini togut. Dalam tafsir dikatakan tagha itu togut, yang melampaui batas. Sesuatu yang melampaui batas itu dikatakan togut. Ya. Pergilah kamu berdua di sini bersama Harun alaihissalam, saudaranya, kepada Fir'aun, dan sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ya, wa qaula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Padahal Allah juga sudah tahu nggak bakal terima juga nih Fir'aun. Tapi apa perintahnya? Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun qaulan layyina, dengan lemah lembut, mudah-mudahan dia itu mengerti. Kepada Fir'aun itu diperintahkan Allah suruh ngomong lemah lembut supaya diharapkan dia ngerti. Padahal Allah juga sudah tahu dia nggak bakal ngerti. Yang jadi perintah untuk Nabi Musa adalah apa yang diperintahkan Allah itu yang dilakukan. Terlepas daripada si Fir'aun mau ngerti atau tidak, ini peduli amat kalau kita bilang. Yang penting Allah memerintahkan untuk berkata lemah lembut kepada Fir'aun. Bisakah kita lakukan seperti itu, wahai saudaraku? Berkata lemah lembut kepada saudara kita dulu. Kita kadangkala ngomong itu seakan-akan sudah nggak ada batas. Berbicara seenaknya, akhirnya setan menimbulkan perselisihan, terjadi permusuhan, sampai kadangkala permusuhan dewa mati. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini bisa mengambil contoh Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmat, bukan untuk pelaknat. Maka contohlah beliau, kita semua berbicaralah kepada manusia secara baik. Kalau nggak bisa bicara baik, diam itu selamat kok. Ya, demikian yang bisa kita hantarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.